bihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhul karim. Pertama puji dan syukur mari kita sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya Allah berikan kepada kita sehingga pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang cerah ini, Allah masih menempelkan ruh kita ke dalam jasad kita. Allah masih memberikan kita nikmat yang sangat besar, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa hadir di mahfalah yang mulia ini. Oleh karena itu tidak ada kata yang paling indah dan kalimat yang syahdu selain kita mengucapkan syukur kita kepada Allah, minimal dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Yang kami hormati Bapak Tuan Guru kami, Bapak Buya Dr. Abdus Haji Tarmizi Muhammad, yang alhamdulillah mudah-mudahan diberikan kesehatan terus sehingga bisa membimbing kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua Masjid, Bapak Ketua Musolah Amaliyah, ya, kemudian Bapak Ketua Panitia Ramadan, dan ayahanda dan ibunda kami yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua disehatkan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayahanda dan ibunda kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita lanjutkan kembali cerita kita, ya. Ini masih cerita tentang seputar perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi kita lanjutkan pertemuan pertama, kita bercerita tentang bagaimana asal muasal cikal bakal dari bangsa Arab. Kemudian kita lihat bagaimana kondisi geografi, kondisi Jazirah Arab itu sendiri. Kemudian juga pernah sedikit kita singgung dari mana sebenarnya asalnya Nabi Muhammad SAW, dilihat dari garis keturunannya. Untuk hari ini kita lanjutkan kembali. Kita akan berbicara tentang agama bangsa Arab dan kondisi masyarakat Arab jahiliyah sebelum baginda Nabi Muhammad SAW terlahir dan membawa risalah nubuwah Islamiyah. Jadi kita bicara tentang agama bangsa Arab. Pertama kita bicara tentang agama bangsa Arab. Bangsa Arab ketika itu, ya, sebelum baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan kemudian membawa risalah nubuwah Islamiyah ini, mayoritas mereka mengakui agamanya mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengakuinya seperti itu, atau milati Ibrahim. Pengakuan mereka seperti itu, ya. Namun demikian, waktu berjalan dan terus berganti tahun, abad berganti abad, ternyata yang disebutkan atau yang diakui oleh bangsa Arab ketika itu, katanya ikut Nabi Ibrahim, agamanya Ibrahim, ternyata mulai mengalami pengikisan. Sehingga itu hanya nama saja, sampai muncul salah seorang, ya. Salah seorang disebutkan di kitab ini namanya Amr
bin Luhai. Siapa dia? Amr bin Luhai ini, dia seorang yang terpandang dan dicintai oleh masyarakatnya ketika itu. Dia orang yang dihormati, dia orang yang gemar bersedekah, respect terhadap masalah-masalah keagamaan ketika itu. Sehingga ketika itu masyarakat bangsa Arab menilai bahwa Amr bin Luhai ini seorang ulama besar, ya, yang mengikuti ajaran Ibrahim alaihissalam. Amr bin Luhai ini suatu ketika dia bepergian dari Mekah ke Syam, ya, ke Suriah. Ya, Syam itu ada 4, kemarin kita jelaskan 4 negara. Dia pergi ke negeri Syam dan dilihat di negeri Syam itu banyak masyarakat yang menyembah berhala. Salah satu berhala besar, ya, yang dipandang oleh masyarakat Syam ketika itu, ini namanya Hubal, dewa Hubal. Ya, Hubal ini patung yang menggambarkan setengah manusia, ya, terbuat dari batu akik berwarna merah dan tangannya itu terbuat dari emas. Dan dipercaya oleh masyarakat Syam ketika itu dia bisa memberikan berkah, bisa mengabulkan permintaan. Si Amr bin Luhai ini melihat orang-orang yang menyembah berhala seperti itu, dia menganggap karena ini Syam, ini negerinya para rasul, negerinya kitab-kitab, ya, kitab-kitab Allah, maka dipikirnya itu hal yang baik, ya, itu menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah di dalam pikirannya. Oleh karena itu dia tidak menghalangi, malah dia mendukung membawa si Hubal ini pulang ke Mekah. Ditaruhlah si Hubal ini di dalam Ka'bah. Melihat Amr bin Luhai ini membawa Hubal, membawa berhala ini, karena masyarakat Mekah ketika itu pun bahwa Amr bin Luhai ini seorang ulama besar, orang yang dipandang bijak, orang yang dipandang pengawas Ka'bah ketika itu, maka orang sangat percaya sama dia. Diikutilah pemikiran Amr bin Luhai ini. Inilah mulai kehancuran Jazirah Arab ketika itu, mulai menyembah berhala, ya. Ditempatkan Hubal itu di dalam Ka'bah, ya, itu ada ritual-ritualnya. Si Amr bin Luhai ini, ya, sebenarnya dia sudah taken kontrak dengan jin, ya. Dia punya jin untuk mengabarkan di dalam satu riwayat ini, dalam kitab ini disebutkan jin ini disampaikan kepada si Amr bin Luhai ini. Amr bin Luhai disampaikan ada banyak berhala yang ditimbun, ya. Banyak berhala yang ditimbun oleh kaum Nam, ya, kaum Num. Ada berhala Wud, ada Suwo, Yaguts, Ya'uq, Nasr. Banyak diceritakan ada berhala yang ditimbun oleh kaum Num. Maka mendapatkan arahan dari jinnya, dibongkarlah. Memang betul banyak berhala-berhala yang ditimbun. Dikeluarkanlah, kemudian dibawalah ke Mekah, dan kemudian pada saat musim haji, ya, pada saat musim haji orang-orang diberikan kepada kabilahnya masing-masing, sehingga, ya, berhala ini banyak dan menyebar di seluruh Jazirah Arab. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW, ya, memerdekakan atau pada periode Fathul Mekah, ternyata ada berapa? 360 patung berhala yang dihancurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Berasalnya dari si Amr bin Luhai inilah awalnya. Amr bin Luhai membuat ritual-ritual, ya, ritual-ritual untuk menyembah berhala. Yang pertama, dia mengelilingi si berhala tadi
berhala, dikelilingi dan sambil komat kamit meminta pertolongan kepada berhala, kemudian meminta meminta solusi dari masalah yang ada ketika itu. Itu diikuti oleh masyarakat Arab ketika itu. Kemudian banyak ritual-ritual seperti menunaikan haji, ya, ada tawaf yang dibuat oleh si Amr bin Luhai ini. Tawaf ini ketika berkeliling mengelilingi Ka'bah, ketika berjumpa dengan berhala tadi, kadang dia berhenti kemudian bersujud kepada berhala itu. Sampai segitunya si Amr bin Luhai ini. Kemudian ada ritual takorub, ya, takorub dengan kurban, dengan sesembelihan hewan ternaknya, ya. Dengan mengatasnamakan si hewan kurban ini bukan atas nama Allah, tapi atas nama berhala yang disembahnya. Oleh karena itu, hal ini seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Al-ayat. Telah aku haramkan bagimu, kata Allah Subhanahu wa taala, bangkai, al-maitatu, wad-damma, wad-damma ini darah, walahmil khinzir dan daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan hewan ternak yang disembelih bukan atas nama Allah. Kemudian dilanjutkan ayat selanjutnya, wa ma dzubiha 'alan nusub, dan apa yang disembelih untuk berhala-berhala. Jadi sudah digambarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada takarub yang lain, ya, menghususkan makanan atau minuman untuk berhala, kemudian memberikan sesaji-sesaji untuk berhala dari hasil panen tanamannya, dari hasil ternaknya, sengaja untuk dipersembahkan untuk berhala. Banyak Allah gambarkan, ya, di dalam Al-Qur'an tentang hal ini. Ya, kalau ingin ayahanda dan bunda kami lihat lebih jelasnya di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 138. Ada juga ada namanya Al-Bahirah. Al-Bahirah ini yaitu onta betina yang beranak 10, semuanya betina, tidak ada yang jantan. Onta seperti ini tidak boleh dimakan dagingnya, tidak boleh diambil bulunya, tidak boleh diambil susunya. Ya, jadi ada kepercayaan seperti itu yang diajarkan oleh Amr bin Luhai. Ada juga al-wasilah, ya, domba betina punya anak kembar 5. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini dipercayai oleh masyarakat Arab ketika itu. Dan ada juga yang mengundi nasib dengan al-azlam, kemudian percaya kepada peramal, percaya kepada paranormal, ahli nujum. Ya, itu terjadi ketika si Amr bin Luhai menyebarkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekalipun banyak hal-hal yang dibuat oleh Amr bin Luhai ini, namun ada sebagian ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih dikerjakan oleh masyarakat Arab ketika itu, seperti pengagungan Ka'bah. Ya, Ka'bah itu tetap diagungkan, ya, disucikan oleh masyarakat Arab ketika itu. Tawaf masih ada. Kemudian wukuf di Arafah, ya, di Musdalifah itu masih ada. Haji umroh masih dikerjakan oleh masyarakat ketika itu. Hanya saja memang pelaksanaannya itu banyak yang meleset. Ya, pada saat tawaf, ya, ketika itu tawaf itu tetap mengelilingi Ka'bah, namun bagi orang yang tempatan, orang yang tinggal di sekitar Ka'bah,
itu bertawaf dengan cara bertelanjang diri. Ya, subhanallah. Jadi alasannya untuk mensucikan, ya. Mereka menyucikan itu dengan cara bertelanjang mengelilingi Ka'bah. Itu yang melesetnya. Dan kemudian untuk orang yang luar, ya, untuk orang yang di luar Mekah itu punya ciri khas, ya, itu tetap pakai pakaian, tapi pakaiannya kayak perempuan itu cuma pakaian-pakaian longgar saja, pakaian-pakaian kayak di rumahan. Mungkin kalau sekarang pakai daster mungkin Bu. Ya tidak ada acara, tidak ada pakaian-pakaian khusus untuk tawaf ketika itu. Oleh karena itu, hal ini ketika baginda Nabi Muhammad SAW membawa syariat Islam, maka Allah ingatkan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudhu ya bani Adam. Wahai anak cucu Adam. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya, ketika baginda Nabi Muhammad datang, maka diperintahkan, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian-pakaian yang terbaik untuk masuk ke dalam masjid. Ayahanda dan ibunda kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mayoritas agama kaum Arab ketika itu itulah disebutkan millati Ibrahim, tapi banyak ajaran-ajaran Ibrahim justru dilanggar oleh masyarakat Arab ketika itu. Sementara itu sebelum ini, ya, sudah ada agama Yahudi, ya, agama Yahudi. Kemudian agama Yahudi ini digambarkan itu berasal dari ada dua momen yang menyebabkan orang Arab itu beragama Yahudi, yakni pada saat penaklukan bangsa Arab oleh Bukhtanasor, ya, Bukhtanasor tahun 587 sebelum Masehi. Kemudian ada pencaplokan oleh bangsa Romawi, ya, kepada Palestina sekitar tahun 70 Masehi. Kabilah-kabilah atau orang-orang Arab, orang Yahudi itu menyebar di Jazirah Arab. Itulah agama Yahudi. Kemudian ada agama Nasrani. Ya, agama Nasrani ini ketika pendudukan dari orang Habasyah dan Romawi, ya, itu berasal dari mereka lah agama Nasrani ini dianut oleh kaum bangsa Arab ketika itu. Kemudian ada Majusi, ya. Majusi ini pengganti dari Zoroasterisme. Zoroasterisme ini simbol penyembahannya itu menyembah dewa api, ya. Jadi Majusi ini atau Zoroasterisme ini, ya, itu dia menyembah dua Tuhan. Tuhannya itu ada dua, ya. Jadi kalau ada masalah, satu Tuhan yang baik, satu lagi Tuhan yang jahat. Jadi kalau ada masalah berantem Tuhannya. Lucu memang. Kalau ada masalah dan minta pertolongan, berantem dulu Tuhannya. Tuhan yang baik ini namanya Ahura Mazda. Tuhan yang jahat itu namanya Ahriman. Jadi itu kepercayaan atau agama Majusi. Begitulah agama-agama, ya, yang ada ketika sebelum baginda Nabi Muhammad SAW datang dengan risalah nubuah al-Islamiyahnya. Kemudian bagaimana gambaran kondisi masyarakat Arab jahiliyah? Secara dilihat dari sosialnya, ya, masyarakat ketika itu mempunyai kelas-kelas masyarakat, ya. Kalangan atas inilah kalangan bangsawan, ya. Ini yang diprioritaskan, ini yang harus didahulukan kalau ada masalah, kalau ada acara, ya. Kelas atas para bangsawan inilah yang paling dihormati oleh orang Arab ketika itu. Kemudian ada pandangan jika ingin dipuji atau jika ingin terpandang, ya, seseorang itu ingin dipuji dan terpandang, itu syaratnya harus digosipkan oleh para ibu-ibu, oleh para perempuan ketika itu.
Jadi syaratnya kalau mau dipuji harus banyak digosipkan sama ibu-ibu. Jadi begitulah kondisi sosial bangsa Arab ketika itu. Kemudian melihat dari ini ada satu riwayat dari Abu Daud yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pernikahan ketika masa jahiliyah itu ya ada banyak cara atau menikah ketika masa jahiliyah. Ada namanya nikah spontan. Jadi kalau ada nikah spontan, ada laki-laki suka dengan perempuan, maka langsung laki-laki itu datang kepada wali perempuan itu dan minta untuk dinikahi. Selesai, langsung menikah. Ya, jadi tanpa ada ritual apa-apa, datang ke walinya kemudian menikah. Kemudian ada namanya istibna, ya. Istibna ini istilah bagi seorang laki-laki, ya, suami istri, ketika istrinya sudah selepas dari suci, ya, dari haidnya, disuruhlah perempuan ini, istrinya ini berkumpul dengan pria yang lain, dengan laki-laki lain sampai lahir, sampai hamil dan melahirkan. Dan kemudian kalau si suami ini ingin mendapatkan perempuan itu lagi, istri lagi, langsung diambilnya boleh. Istibna namanya. Ini yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ada pernikahan poliandri, ya. Poliandri ini perempuan boleh menikahi lebih dari satu laki-laki. Poliandri. Kemudian ada poligami tanpa batas, ya. Kemudian bagaimana kondisi sosial masyarakat itu? Perzinahan ketika itu kayak sudah dianggap biasa dan bukan aib ketika itu, ya. Bukan sesuatu yang malu, bukan sesuatu yang tabu, tapi mereka melakukan kegiatan perzinahan itu di tempat umum, ya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian ada yang mengubur hidup anak laki-laki, ya, karena takut kemiskinan, takut miskin, anak bayi laki-laki itu dikubur. Kalau anak perempuan, ya, anak bayi perempuan juga dikubur karena malu, ya, takut malu. Jadi hal-hal seperti ini juga digambarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 151, janganlah kalian membunuh anak laki-laki kalian karena takut karena kemiskinan. Takut miskin maka dibunuh anak laki-laki yang lahir. Jadi demikianlah bagaimana gambaran sosial masyarakat Arab ketika itu, Arab jahiliyah seperti itu, ya. Dan yang menjadi pertanyaan ayahanda dan bunda kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang kami sebutkan tadi, ya, apakah juga terjadi hari ini? Klasifikasi sosial, orang punya kelas-kelas sosial di masyarakat. Hari ini terjadi nggak, Bu? Masih terjadi, Bu. Ya. Bagaimana? Contoh kecil sajalah sekarang di masyarakat kita. Ya. Kalau ada orang kaya yang meninggal, keluarganya meninggal, bagaimana orang berbondong-bondong untuk datang untuk melakukan takziah, ya. Tapi kalau orang miskin yang meninggal, keluarga orang miskin meninggal, Masya Allah, yasinan cuma 4 orang, 5 orang, 6 orang. Ada sesuatu yang aneh di situ. Dan memang, ya, terus terang saja, klasifikasi sosial ini, kelas-kelas sosial ini memang tidak akan hilang dari muka bumi ini, ya, tidak akan hilang dari muka bumi ini. Orang boleh berganti, tapi perangainya tetap sama, ya. Bagaimana sekarang kita lihat perzinahan, kita lihat di TV, kita lihat di sosmed, perempuan berzina sampai punya anak, tak ada rasa malunya lagi, malah diumbar oleh media sosial, ya. Bangga orang hamil di luar nikah sampai punya anak, bukannya malu malah bangga. Banyak di depan mata kita. Pembunuhan yang baru terjadi sekarang ini, bagaimana perempuan, ya,
Ditolak cintanya, orang dulu dukun bertindak, sekarang kampak bertindak. Kepalanya dipecahkan ya, keningnya. Masya Allah. Pembunuhan anak-anak digorok. Ya, satu keluarga digorok. Bagaimana pembunuhan seperti itu? Kejinya sama. Ya. Jadi perangai-perangai seperti ini, ya, perangai-perangai seperti yang digambarkan ketika masa jahiliyah itu sebenarnya masih terjadi sampai sekarang di hadapan kita semua. Vulgar kita bisa melihat seperti itu. Ya. Jadi casingnya berubah, tapi isinya tetap sama. Itulah yang menjadi tugas kita, ya, tugas kita semuanya. Mari kita sama-sama menjaga dan melindungi anak keturunan kita, menjaga keluarga kita, ya, supaya hal-hal seperti ini kita insya Allah mudah-mudahan dijauhkan, ya, mudah-mudahan dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Kemudian akhlaknya, nah ini mungkin selama ini kita tahu orang-orang atau kaum jahiliyah, masa jahiliyah itu digambarkan seperti yang tadi saya sebutkan tadi. Ternyata ayahanda dan ibunda kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang jarang disampaikan. Ini yang jarang mungkin kita ketahui ketika itu, bagaimana sebenarnya karakter atau akhlak dari orang Arab itu sendiri. Ya, ini kita buka hari ini. Ternyata kita tidak pungkiri apa yang tadi saya sampaikan itu memang terjadi ketika di masa-masa jahiliyah. Akan tetapi karakter orang Arab sendiri ini yang jarang disampaikan, ya. Ada beberapa sisi positif atau terpuji dari orang Arab. Yang pertama, sikap atau sifat kedermawanan. Sifat kedermawanan ini, ya, mereka berlomba-lomba untuk membanggakan diri, ya. Masalah-masalah kedermawanan ini untuk contohnya, ya, contohnya ada satu ketika seorang yang di musim dingin yang sangat dingin, ya, musim dingin sampai ke tulang dinginnya itu, dia tidak punya apa-apa. Tapi karena ada tamu yang datang ke rumahnya, rela dia menyembelih ontanya, cuma satu-satu ontanya. Satu-satunya onta yang dia punya, dia sembelih untuk menghargai atau melayani tamu yang datang ke rumahnya. Ya. Sikap kedermawanan ini, ya, ini terjadi. Dan kemudian ini bad side-nya, ya, ini yang tidak terpujinya, walaupun memang tetap garis merahnya adalah sifat kedermawanan. Jadi orang bangsa Arab ketika itu minum khamar itu, ya, minum khamar, minum minuman keras, yaitu sebuah kebanggaan bahwa dia bisa memberikan biar dilihat oleh masyarakat ketika itu bahwa dia termasuk orang yang boros. Pemborosan itu bangga, ya, dia dermawan, boros untuk mengeluarkan uang, ya, makanya minum khamar. Makanya anggur itu disebut oleh bangsa Arab itu al-karam, ya, al-karam, dermawan. Jadi kalau ada khamar itu disebut orang Arab itu disebut bintul karam, anak dari kedermawanan. Itu dermawan. Kemudian yang kedua, sifat terpuji orang bangsa Arab atau karakter orang Arab, ya, dalam rangka pemenuhan janji, ya. Orang Arab itu orang yang taat kepada janji. Janji itu seperti hutang. Hutang itu harus dibayar, hutang itu harus janji itu harus dipegang teguh dan dilaksanakan amanahnya. Ya, ini karakter bangsa Arab. Ada satu cerita tentang pemenuhan janji ini cerita yang sangat masyhur juga. Apa pernah ayahanda dan ibunda kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tahu? Ini tentang namanya Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani. Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani ini, ya, seorang laki-laki yang diberikan amanah oleh Nu'man bin Munzir. Nu'man bin Munzir ini orang kaya, orang terpandang,
Dia punya anak cantik, anaknya ini ingin dinikahi oleh Raja Persia. Oleh Raja Persia, oleh Imperium Persia ketika itu. Karena nggak mau, karena menolak dan kemudian diancam oleh Raja Persia ini, si Nu'man bin Munzir ini memberikan amanah, dijanjikan kepada Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani ini. Diberikan amanah, tolong dijaga anak saya, tolong dijaga keluarga saya, tolong dijaga harta saya, tolong dijaga senjata yang kami punya ini untuk menjaga keluarga ini. Diberikan amanah kepada si Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani. Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani menjaga amanah itu walaupun dengan ancaman akan dibunuh anaknya, akan dibakar rumahnya, tetap untuk pemenuhan janji dari Nu'man bin Munzir ini tetap dikerjakan. Oleh karena itu, ketika itu ayahanda dan ibunda kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani ini sampai berkhutbah yang menggelora, khutbah yang membakar semangat Bani Bakar ketika itu. Hani ini termasuk Bani Bakar, seorang penyair, seorang terkemuka yang hebat ketika itu. Kemudian dia berkhutbah di depan Bani Bakar ketika itu. Apa kata khutbahnya ini? Ini yang membakar semangat orang Bani Bakar. Apa kata si Hani ini? Ya Bani Bakar, katanya. Wahai Bani Bakar, kalau kamu mati di dalam perang, itu lebih baik daripada lari, selamat karena lari. Sesungguhnya rasa takut yang ada di dalam dada kita itu tidak bisa membayar, itu tidak bisa menyelamatkan diri kita dari kematian. Sesungguhnya kalau kita sabar, tidak mundur di dalam perang, itu merupakan sebab dan akibat dari pertolongan dari Allah. Kematian merupakan keniscayaan yang pasti terjadi sama kita, sampai menggelora seperti itu. Wahai Bani Bakar, berperanglah. Sampai seperti itu si Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani ini. Kemudian gara-gara khutbahnya yang membakar semangat orang Bani Bakar ketika itu, maka terjadilah perang, perang antara bangsa Arab dengan Persia. Dan ini menjadi sejarah pertama kali orang Arab mengalahkan Persia. Sampai seperti itu si Hani ini kepada Bani Bakar, Hani bin Mas'ud ini, untuk pemenuhan janji kepada salah seorang. Itu karakternya. Yang terakhir, ada karakter kemuliaan jiwa dan keengganan menerima hinaan. Orang Arab itu jangan pantang kali dihina, Kalau dihina itu kayak aib, seperti aib. Mereka kadang berlebihan karena dihina itu, beraninya itu kadang berlebihan. Kemudian ada satu lagi yang menjadi karakter yang sangat baik, ketika itu, yakni karakter pantang mundur. Pantang mundur sekali. Karakter-karakter seperti ini, ini ada kisah. Namanya Amr bin Kultum. Amr bin Kultum ini ketika itu di satu kerajaan Kisra, di satu kerajaan, dia bersama dengan ibunya Laila namanya, bersama ibunya di dalam istana. Kemudian dipanggil dia oleh rajanya, namanya Amr bin Hind. Kemudian berteriaklah ibunda dari raja ini, Amr bin Hind ini, wahai Amr bin Hind, wahai Amr bin Kultum. Dia menyuruh ibunya si raja ini menyuruh ibunya si Amr bin Kultum untuk melayani. Kemudian ibunya Amr bin Kultum ini berteriak kepada anaknya, wahai Amr bin Kultum, kita lihat, kau tengok,
Harga diri kita sedang diinjak-injak oleh orang itu. Apa yang dilakukan Amr bin Khultum ketika itu? Didatanginya si Amr bin Hin itu, raja itu, ditebas lehernya Pak, sampai mati. Itu terjadi di istana mereka sendiri. Ya, jadi begitu pantang mundurnya, begitu kehormatan itu dicabik-cabik, sampai berani menghunuskan pedang walaupun di sarang lawan, dia sampai berani seperti itu. Jadi karakter-karakter ini, ya ini yang jarang kita ketahui. Makanya sebutkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk apa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ya ketika itu? Innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak. Artinya kalau menyempurnakan akhlak, berarti akhlak ketika itu, ya, karakter ketika itu memang sudah ada baiknya. Banyak yang baiknya perlu dipoles bagaimana untuk sempurna akhlaknya. Jadi dengan datangnya syariat Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka hal-hal yang kita tadi sebutkan itu diarahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, terutama perbuatan-perbuatan syiriknya itu nanti diarahkan oleh baginda Nabi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda dan ibunda kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian part yang kedua ini atau bagian yang kedua ini kita bicara tentang agama dan kondisi masyarakat Arab ketika itu. Nah, nanti insya Allah mudah-mudahan kalau umur kita panjang ya kita akan berbicara, minggu depan kita akan berbicara tentang nasab dan keluarga Nabi. Ini sudah saya rangkumkan ya dari kitab ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kajian kita menceritakan tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Dan nanti kita mudah-mudahan minggu depan juga kita bicara tentang waktu-waktu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ya. Nanti kita mudah-mudahan ya ada waktu, ada umur kita panjang, kita bisa bertemu kembali minggu depan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.